kenapa kalian mengimani Muhammad, sedangkan Muhammad kelakuannya itu kayak rada-rada tidak baik di dalam Al-Quran. Nah, tunjukkan sama saya kelakuan Nabi kami yang tidak baik yang seperti apa. Ya, contohnya menikahi Aisyah yang masih berumur muda. Oke, Itu salah sekarang satu. saya minta sama abang, tunjukkan satu data saja, perempuan Kristen berumur berapa tahun perempuan yang boleh dinikahi, silakan. Enggak, yang saya baca ya di Al-Quran aja nggak ada. Enggak, di dalam Bible kamu ada enggak? Umur Nggak ada. perempuan beragama Kristen berumur 15 tahun, ada enggak bang? Nggak ada. Terus dasar apa abang mengatakan bahwa Nabi kami itu kelakuannya tidak baik karena menikahi Siti Aisyah berumur 6 tahun? Ya, dasar kemanusiaan. Bagaimana Abang tahu kemanusiaan? Apakah abang Bagaimana? tahu sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, pertanyaan saya, ada nggak abang bisa menunjukkan satu bukti sejarah bahwa pada waktu zaman dahulu abad 14, 15, 16 perempuan dinikahi umur 17 tahun? Silakan bang. Begini bang. Begini bang, kalau kita mau mirroring bang, ya, abang harus sertakan data dulu bang. Ini Nora, data di Kristen kami kalau menikah tuh setidaknya perempuan tuh berumur 15 tahun. Saya terima bang. Masalahnya kau nggak bisa menunjukkan. Bisa nggak kau menunjukkan? Enggak Oke. logika umur. Sekarang abang tahu nggak nenek moyang kamu tuh waktu menikah tuh umur berapa tahun? Nggak masuk logika umur di bawah tahun itu dinikahi, nggak masuk logika. Oke, sekarang abang mirroringnya kemana bang? Nggak masuk logika aja yang Saya yang minta. Oke, sekarang saya tanya, masuk logika kah kalau Tuhan bisa mati? Tuhan juga. Tidak, namanya roh itu ciptaan bang. Sebab kalau di dalam Islam, berarti sama sebentar juga. dulu bang, sebentar. Sebab di dalam Islam Allah itu tidak beranak bang, dan Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, dan Allah itu bukan roh. Nah sekarang di dalam keimanan abang, Roh Kudus ini Tuhan atau ciptaan? Ciptaan. Berarti abang bukan Tritunggal ya? Tritunggal. Abang Tritunggal atau bukan? Tritunggal itu Tritunggal. yang 3 pribadi 1 hakikat, yang dimana 3 pribadi itu adalah Bapa, Firman, dan Roh. Ini gimana bang nih? Kok jadi aku yang ngajar kau bang? Kok ini Kristen apa sih bang? Kok Kristen apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan, tungtung kan? Tritunggal kan? Iya, Tritunggal. Terus kenapa kau bilang Roh Kudus itu ciptaan? Bidat tuh nih bang. Kau bidat ini bang. Ya, artinya begini, saya kan kurang paham tentang firman Tuhan. Jadi kalau kau kurang begini bang, kalau kau tidak paham, bagaimana mungkin kau mengimani sesuatu yang tidak kau pahami? Maksudnya alur-alur ceritanya tentang Tuhan, Roh Kudus itu saya tidak Jadi begitu menguasai lah. Gereja ya bang? Tapi saya paham, tapi saya tidak begitu menguasainya. Aduh, masalahnya saya Islam pula ya kan? Kalau saya jelaskan sama kau, pasti kamu nggak akan percaya karena saya Islam. Tapi masalahnya saya mantan dari Kristen bang. Tapi saya mau bertanya dulu tentang Islam. Kalian menuhankan Muhammad atau bukan? Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul bang. Nabi dan Rasul. Iya. Tapi di dalam Al-Quran itu kan banyak perbuatan-perbuatan Nabi itu yang salah. Saya tidak pernah membaca ada cerita histori tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bang. Al-Quran itu bukan menceritakan Nabi Muhammad bang. Al-Quran itu adalah petunjuk aturan hukum kepada manusia bang. Tidak pernah ada cerita Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bang, kecuali Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa ada Nabi dan Rasul terdahulu yang diutus untuk kaumnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut.
Kalau Nabi Muhammad tidak bercerita tentang Tuhan, kenapa kalian bisa tahu tentang Tuhan? Aduh. Dari mananya kalian tahu? Al-Quran tidak menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad. Gak pernah, Bang. Cuman di Al-Quran diberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul untuk semua manusia. Nih, saya kasih ya datanya, Nabi dan rasul. Ya, saya kasih datanya dulu lah, Bang. Biar enak kita. Nih, buka surat Saba ayat 28. Nah, ini saya bacakan ya, Bang. Dan kami tidak mengutus kamu itu Nabi Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Beda dengan Yesus, beda dengan Musa. Mereka tuh dihususkan hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Kalau Nabi Muhammad ini diutus untuk semua manusia, Bang. Khusus untuk Arab berarti. Bang, cobalah kau baca dulu ya, Bang. Kalau untuk manusia kenapa harus bisa berbahasa Arab? Bukan harus bisa, Bang. Karena Nabi Muhammad kan orang Arab. Bukankah Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa kaumnya? Pertanyaan saya jadi beginilah, Bang. Di dalam Bible kau, Yesus itu kan bukan orang Yunani, Bang. Tapi kenapa Bible kau menggunakan bahasa Yunani? Ya karena biar bisa dipahami semua orang. Jadi kalau bahasa Emang Abang paham? Kalau bahasa Arab ya yang dipahami itu hanya Arab aja. Oke, sekarang pertanyaan saya. Bible kau pakai bahasa apa sih, Bang? Bahasa Indonesia. Emang Yesus berbahasa Indonesia? Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Cina. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Yesus ketika mendapat firman dari Tuhannya itu menggunakan bahasa apa? Nggak tahu lah bahasa apa. Nah, inilah sebenarnya, Bang. Kalau nggak belajar, imani saja. Kalau di dalam Islam nggak kayak gitu konteksnya, Bang. Kalau di Islam itu berakal dulu, Bang, baru mengimani, Bang. Seperti Abang lah ini, coba. Yesus menggunakan bahasa apa? Mana pernah Yesus menggunakan bahasa Yunani, Bang? Dia orang Yahudi loh, Bang. Dia menggunakan bahasa Aram. Iya, biar bisa dimengerti oleh seluruh bangsa. Maksudnya seperti itu. Emangnya sekarang saya tanya, kalau Abang ke Afrika, Abang bawa Bible Abang, emang mereka paham bahasa Indonesia? Ya di sana harus ada bahasa Afrika lah. Nah, coba kalau Al-Quran, Bang, ke segala penjuru dunia, Bang, ketika dibacakan ayat Al-Quran, adakah berbahasa-bahasa, Bang? Nggak ada kan, Bang? Terus kalau orang yang tidak bisa mengerti bahasa Arab, gimana dia bisa mengerti? Nah, di situ akan ada bantuannya, Bang. Tapi begini loh, Bang, saya kasih tahu sama Abang. Ketika kami sholat, Bang, jadi begini, Bang, ketika kamu pergi ke, kita buat Afrika atau ke Kutub Utara lah, ya kan? Terus Abang sholat di sana, kami sholat di sana, Bang. Pasti kami tetap pembukanya itu adalah Al-Fatihah, Bang. Akan berubah itu, Bang. Walaupun di Afrika, Bang. Abang pernah tengok nggak? Coba buka YouTube. Orang Afrika ketika sholat, Indonesia ketika sholat, tetap Al-Fatihahnya sama, Bang. Nggak berubah, Bang. Tapi terus kalian, Bible kalian, sebentar dulu, Bang. Bible kalian menggunakan, tidak mengerti, sabar dulu, Bang. Kalau kita tidak mengerti gimana? Terus kalau kita nah, sekarang kalau Abang ke Afrika, yang Abang bawa apa? Kitab mana? Ya bahasa Inggris. Inggris belum tentu orang Afrika tahu loh, Bang. Ngawur kamu. Kalau Abang ke Cina sana, saya tanya. Kalau Abang ke Cina sana, saya tanya dulu. Kalau Abang ke Cina sana, yang Abang bawa apa? Kitab apa? Nah, sekarang kalau kita bahasa Cina, terus Abang paham bahasa Cina? Ya kita paham ya, kita bisa terjemahkan melalui bahasa Indonesia. Nah, sekarang ke original Bible kamu mana, Bang? Original Bible kamu lah dulu sekarang. Mana? Gak ada kan, Bang? Gak ada original Bible kau kan? Ya saya nggak tahu itu di mana. Ya nggak tahu lah, orang karena sudah diterjemahkan ke Indonesia. Ya kalau terjemahkan bagus kan, kita lebih mengerti apa maksud dari firman Tuhan itu. Al-Quran pun juga ada kok terjemahannya, Bang. Tapi kami menggunakan original. Sebentar dulu, Bang. Tapi kami menggunakan originalnya, Bang. Makanya saya bilang, kau yang kalau jadi kayak begini, Bang, saya turunkan aja.
Saya tidak suka Yang kau jadi- bertanya, tapi saya menjawab, kau potong. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalian mengimani Muhammad, sedangkan Muhammad kelakuannya itu kayak rada-rada tidak baik di dalam Al-Quran? Nah, tunjukkan sama saya kelakuan Nabi kami yang tidak baik yang seperti apa. Ya contohnya menikahi Aisyah yang masih berumur muda. Oke, Itu salah sekarang satu. saya minta sama abang, tunjukkan satu data saja, perempuan Kristen berumur berapa tahun perempuan yang boleh dinikahi, silakan. Enggak, yang saya baca ya di Al-Quran aja nggak ada. Enggak, di dalam Bible kamu ada enggak? Umur Nggak ada. perempuan beragama Kristen berumur 15 tahun, ada enggak bang? Nggak ada. Terus dasar apa abang mengatakan bahwa Nabi kami itu kelakuannya tidak baik karena menikahi Siti Aisyah berumur 6 tahun? Ya dasar kemanusiaan. Bagaimana Abang tahu kemanusiaan? Apakah abang Bagaimana? tahu sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, pertanyaan saya, ada nggak abang bisa menunjukkan satu bukti sejarah bahwa pada waktu zaman dahulu abad 14, 15, 16 perempuan dinikahi umur 17 tahun? Silakan bang. Begini bang. Begini bang, kalau kita mau mirroring bang, ya, abang harus sertakan data dulu bang. Ini Nora, data di Kristen kami kalau menikah tuh setidaknya perempuan tuh berumur 15 tahun. Saya terima bang. Masalahnya kau nggak bisa menunjukkan. Bisa nggak kau menunjukkan? Enggak Oke. logika umur Sekarang anak abang kecil tahu nggak dinikahi. nenek moyang kamu tuh waktu menikah tuh umur berapa tahun? Nggak masuk logika umur di bawah tahun itu dinikahi, nggak masuk logika. Oke, sekarang abang mirroringnya kemana bang? Nggak masuk logika aja yang Saya yang kalau yang saya lihat. sekarang saya tanya, masuk logika kah kalau Tuhan bisa mati? Ya masuk logika. Ya karena, Coba cari data sama saya di mana dikatakan Tuhan bisa mati. ya kalau Tuhan dia menjelma jadi manusia, Tunjukkan satu data sama saya di mana Tuhan bisa menjelma jadi manusia. firmannya yang jadi manusia. Oke, Lukas. Jadi Oke, tubuhnya firman itu menjadi manusia. manusia. Oke, sekarang saya tanya, ketika di dalam Kejadian 1 nomor 3 berfirmanlah Elohim, jadilah terang, terang itu jadi. Pertanyaan saya, firman itu yang menjadi terang, apakah terang itu juga adalah Allah? Kejadian 1 nomor 6 berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Cakrawala itu jadi dari firman Tuhan. Pertanyaan saya, cakrawala yang jadi dari firman Tuhan, apakah itu Tuhan? Ya kan firmannya tadi yang disebutkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, cakrawala itu Tuhan atau tidak? Ya itu perkataannya, firmannya. Nah, sementara firman yang menjadi manusia bukan perkataan Tuhan juga. Perkataan Tuhan. Oke, sekarang apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Ya Tuhan. Oke, Ya, Tuhan yang ketika Tuhan berfirman jadilah cakrawala, kamu tahu nggak cakrawala itu apa? Tahu cakrawala? Kamu tahu nggak cakrawala itu apa, Dek? Tahu cakrawala. Nah, sekarang ketika cakrawala itu jadi dari firman Tuhan, apakah cakrawala itu adalah Tuhan? Ya firmannya. Ya, apakah itu adalah Tuhan? Firmannya. Apakah itu adalah Tuhan? Firmannya. Itu adalah Tuhan. Firmannya. Kamu nggak baca Yohanes 1 nomor 1? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, ketika Tuhan berfirman jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi dari firman Tuhan. Berarti cakrawala Ya, itu adalah Tuhan, Tuhanmu. Firmannya. Oh, bukan sekarang Tuhannya. saya tanya, Firmannya. firman menjadi manusia, apakah manusia itu Tuhan? Firmannya. Iya, firman menjadi manusia, apakah manusia itu Tuhan? Firmannya, kata-katanya. Oke, sekarang kata-kata itu Tuhan apa tidak? Firmannya. Dia Tuhan atau tidak? Firmannya. Dia Tuhan atau tidak? Firmannya. Bodol. Bodol juga kau. Loh, di mana ada Tuhan yang bisa mati? Saya tanya dulu sama kau. Tuhan bisa diludahin apa enggak? Firmannya. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa diludahin apa enggak? Firmannya. Oke, Yesus firman apa Tuhan? Firmannya. Berarti bukan Tuhan. Firmannya. Berarti bukan Tuhan. Firmannya. Ya berarti bukan Tuhan ya.
Firmannya. Berarti bukan Tuhan ya? Firmannya. Berarti bukan Tuhan kan? Firmannya. Terima kasih. Ternyata si Kornes mengaku bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Karena kata si Kornes, Tuhan itu Tuhan dan firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi si Kornes tidak menyembah Tuhan Yesus. Kau ngotot di sini, kau mengatakan kelakuan Nabi saya tidak baik. Kau nggak baca di dalam Bible kau. Ada manusia, ada Tuhan lah menyuruh mengambil seekor keledai tertambat dengan anaknya, mengambil tanpa permisi. Kau ngotot, kau bilang tidak logika, tidak masuk logika. Ada seorang laki-laki menikahi bocil, tapi masuk logika kau ada Tuhan yang bisa mati. Kau jangan di sini. Kau cari satu data saja di mana kalau umur perempuan Kristen boleh menikah. Bahkan di dalam pernikahan Bible kau aja tidak ada, woi. Yang ada kalian apa? Kalian kawin. Kalau kawin itu apa bedanya kau dengan hewan? Hewan juga kawin. Firmannya, udah malu kau baru kau bilang firmannya. Lucu kau. Tadi sebenarnya mau nyanyi aku. Datang si Firman. Aneh-aneh aja. Oten. Kalau mau menyerang Nabi Muhammad jangan dari pernikahannya. Buat malu nanti kau. Mana dia? Bayangkan suasana panas tapi kocak, mualaf Nora berdiri lantang, diserang fitnah basi yang sudah sering dipakai kaum kafir. Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun. Dengan santai tapi tajam, Nora menjawab, "Hei, itu konteks budaya 1400 tahun lalu, lazim dan terhormat pada zamannya. Jangan pakai kacamata modern untuk menuduh masa lalu, apalagi kalau kitab kalian sendiri banyak cerita yang lebih parah." Lalu ketika kafir itu coba balik menyerang, tiba-tiba Nora justru melontarkan pertanyaan telak, masuk akal nggak Tuhan bisa mati, dipukul manusia, bahkan butuh makan dan tidur. Seketika lawan debat langsung kejang-kejang, lidah keluh, karena logika sederhana itu membongkar semua dogma rapuh yang selama ini mereka pertahankan. Sarkasnya jelas, fitnah murahan soal sejarah mereka pegang erat, tapi logika sederhana bahwa Tuhan mustahil mati malah bikin mereka mental jungkir balik.